Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Vicky Today akan mempresentasikan hasil dari materi yang Bapak telah berikan, yaitu materi saya adalah pengendalian keuangan. Baik, definisi dari pengendalian keuangan adalah di sini tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik uh, dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Ya, di sini ada aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Apa saja sih aktivitas keuangannya? Di sini ada 4 poin, yaitu aktivitas yang pertama adalah perencanaan, aktivitas yang kedua adalah pendanaan, aktivitas yang ketiga adalah investasi, dan juga yang terakhir adalah aktivitas operasi. Di mana aktivitas perencanaan memiliki arti yaitu perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatannya. Meskipun skala atau lingkup rencananya berbeda dengan level manajerialnya. Meskipun menyusun rencana yang sifat dan lingkungan yang berbeda, setiap manajer harus bisa mengkoordinasikan ya rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas. Agar apa? Agar tidak terjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Ya, lalu di sini ada aktivitas pendanaan. Apa sih aktivitas pendanaan? Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam sebuah perusahaan ya, untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat 2 sumber pendanaan eksternal, itu di mana ada investor ekuitas atau memiliki arti pemilik atau pemegang saham. Dan juga yang kedua ada kreditor atau pemberi pinjaman ya. Lalu di sini ada aktivitas investasi. Apa sih aktivitas investasi itu? Aktivitas investasi di mana kita tahu investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Contoh investasi yang kita tahu adalah pembelian berupa aset keuangan seperti obligasi atau saham, atau juga asuransi yang kita sudah banyak tahu ya. Pembelian berupa barang seperti ada mobil, ada juga seperti rumah, atau pembelian juga tanah juga bisa. Lalu juga ya, yang keempat ada aktivitas operasi. Apa sih aktivitas operasi? Aktivitas operasi itu adalah mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi sendiri melibatkan 5 komponen, yaitu ada penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Ya, di slide berikutnya ada aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan secara komprehensif. Ya, secara formal sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif ya. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan ya, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Ya, untuk slide berikutnya ada aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, yaitu di mana yang pertama ada ukuran, ada stabilitas lingkungan, ada motif keuntungan. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi ya. Ukuran dapat menjadi hambatan apabila pertumbuhan ekonominya menyebabkan terjadi
eliminasi terhadap strategi pengendalian. Ketika ukuran menjadi suatu yang penting dalam melakukan pembatasan konteks ya, ukuran juga banyak dikaitkan dengan variabel lainnya. Lalu di situ ada stabilitas lingkungan ya. Stabilitas lingkungan, desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dengan desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Ya, stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Lalu ada motif keuntungan, keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukan penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Lalu di slide berikutnya ada aspek keperlakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Terdapat ada 3 unsur yang penting dalam lingkungan bisnis. Adalah sistem kepercayaan, belief system, terus ada sistem batasan, boundary system, dan sistem interaktif, instructive system. Lalu aspeknya itu ada membangun sistem pengendalian diagnostik. Kebanyakan bisnis memanfaatkan sistem pengendalian diagnostik untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang penting secara strategis. Manajer menggunakan sistem pengendalian ini untuk memonitor tujuan ya dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target. Seperti apa? Seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Secara berkala, manajer menilai output dan membandingkannya dengan standar kinerja. Pada saat itu, umpan balik memungkinkan manajemen untuk menyesuaikan input dan proses sehingga kedepannya lebih mendekati tujuan. Lalu yang selanjutnya ada membangun sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menegaskan nilai dan arah yang diinginkan oleh manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Jadi pada umumnya sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai dan inspirasional. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis ya. Secara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Manajer menerapkan sistem ini dalam kelompok yang sangat berbeda dalam organisasi di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Lalu selanjutnya ada membangun sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidak selalu jelas gitu ya bagi manajer senior. Banyak aturan main diterapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan selama bertahun-tahun. General Electric menerapkan aturan main bisnis yang melarang aktivitas yang berkenaan dengan pembayaran, penetapan harga, dan alokasi biaya terhadap kontrak pemerintah yang tidak sesuai. Lalu untuk selanjutnya ada membangun sistem pengendalian interaktif. Jadi sistem pengendalian interaktif ini adalah merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini umumnya mudah dipahami. Manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan. Ya, memfokuskan perhatian organisasi serta belajar mengenai masalah strategi utama. Lalu untuk slide berikutnya ada melakukan penyimbangan pemberdayaan dan pengendalian, di mana manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik bekerja secara konstan untuk membantu karyawannya meningkatkan potensi bawahan, potensi mereka ya gitu ya. Jadi dapat disimpulkan ya semuanya adalah seorang manajer keuangan seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap
keuangan perusahaan. Selain itu, manajer keuangan juga harus mampu memahami bahwa dalam pengendalian keuangan harus menerapkan aspek-aspek keperilakuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap keuangan dan fungsinya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.